siap menyembah Tuhan sore hari ini. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan Engkau Tuhan yang kami sembah sore hari ini. Hanya Engkau Tuhan. Di bawah kolong langit ini Tuhan. Di bumi ini kami mau mencintai-Mu Tuhan. Langit, aku milik-Mu, dan di surga Kau rasa harum jiwaku. Lenyap anganku tergantikan keinginan-Mu. Di batas waktu ku habiskan untuk senangkan-Mu. Engkau kan mengenangku. Biji mata-Mu yang melihat kesukaan-Mu. Sama-sama kita katakan. Di sini aku mengasihi-Mu. Di sini Kau temukanku. Aku yang setia untuk jadikan Kau satu tujuanku. Hadir-Mu itu bahagiaku. Hidup untuk-Mu, segalanya bagi-Mu. Kau satu tujuanku. Di batas waktu kami Tuhan, kami mau habiskan untuk senangkan-Mu. Waktu ku habiskan untuk senangkan-Mu. Engkau kan mengenang. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Bisa dilewati, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan seluruh kerendahan hati kami, dengan seluruh kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Bapa, Elohim Yahweh yang kami sembah. Mari Bapa, Engkau layakkan setiap kami. Engkau memberkati kami pada ibadah hari ini. Engkau lawat kami Tuhan, Engkau jamah kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu pada kami pada pagi hari ini. Persiapkan kami untuk mendapatkan perkenanan-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh jabat tangan kiri kanan, kita bersuka di hadapan Tuhan. Dalam hadiratnya kita menyembah, memuji Dia. Amin. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Dalam penuh sukacita kembali jemaat Tuhan, katakan, apa yang kau cari lagi di dalam dunia, tidak ada yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya. Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia
kami Tuhan. Kami sungguh kagum akan karya Engkau Tuhan atas hidup kami. Mari lebih lagi jemaat GSKI kita akan puji hadirat hamba Tuhan. Mari bersama katakan. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku, Hapuskan dosaku. hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Dengan tulus katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap. Mari katakan. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Aku duga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosa
pada hari ini karenamu. Amin. Kasih setiamu Begitu besar cintamu, begitu besar cintamu, kau selamatkanku. kau selamatkanku. Kau anugerahkan, Kau anugerahkan putramu bagiku. Dia Tuhan Yesusku. Kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. kau mati bagiku. Kau mati bagiku, agar ku bisa bersamamu. Nyawamu Tuhan, Kau curahkan padaku di Kalvari, tebus dosaku, dan kini darah-Mu. nyawamu Tuhan, Ku serahkan padamu, ya Allahku, bukti ku cintaimu. mari jemaat Tuhan katakan, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersamamu. Kau mati bagiku, agar ku bisa bersamamu. Sama katakan, darah-Mu, nyawa-Mu, Kau curahkan padaku di Kalvari, tebus dosaku, dan kini Tuhan, kini darah-Mu, nyawaku, ku serahkan padamu, ya Allahku, bukti ku cintaimu. Haleluya. Sekali beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami untuk merasakan hadirat-Mu selalu Tuhan. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu. Bawalah aku sampai hadirat-Mu, ruang maha suci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadirat-Mu, merasakan
indah kemuliaan-Mu. Perkenankanku tinggal di rumah-Mu dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembah-Mu selamanya, selalu di hadirat-Mu. Sekali lagi kita katakan, bawalah aku Tuhan, bawalah aku sampai hadirat-Mu, Maha suci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadirat-Mu, merasakan indah kemuliaan-Mu. Perkenankanku tinggal di rumah-Mu dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembah-Mu selamanya, selalu di hadirat. Mari kita katakan, Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tata yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga, Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tata yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga mulia, mulia, mulia. Kau mulia Tuhan, mulia Kau Tuhan. Kudus, kuduslah. Mari serukan, katakan, mulia, 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 mulia Kau Tuhan. Sebab Kau kudus Tuhan, kudus. Mari kita katakan, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga mulia, mulia, amin, mulia, mulia Kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus,
dengan segenap hidup kami ya Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan suaramu ke tahta Tuhan yang lebih tinggi. Mari kita serukan haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami sembah-Mu. Kau Allah yang besar, yang maha mulia. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau Allah kami. Tidak ada yang lain selain diri-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Bapa. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah selamanya. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja selama-lamanya. Tidak ada yang lain Bapa selain diri-Mu. Selain diri-Mu Bapa. Tulis nama kami dalam hati-Mu Tuhan. Tulis namaku dalam hati-Mu Bapa. Ya Bapa. Beri kami tempat di dalam hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami, Engkau menulis nama kami di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. tinggal dalamku. Tulis namaku, Tulis namaku dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. ku selamanya, Ku selamanya di hadirat-Mu, di hadirat
aku tempat Katakan dalam hatimu Tuhan. dalam hatimu, Dan Engkau tetap. dan Engkau Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tinggal dalamku. tinggal dalamku. Tulis namaku. Tulis Namaku dalam hatimu. dalam hatimu, Ku selamanya. ku selamanya Di hadiratmu. di hadiratmu. Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja. Engkau yang ku puja. Kekasih hati. Kekasih hati, Kesayangan. kesayangan abadi. Mari katakan, Engkaulah satu-satunya harta kami Tuhan. Engkaulah hartaku, Kemuliaanku. kemuliaanku Selamanya. selamanya. Kau kebahagiaanku. Kebahagiaan. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Katakan, Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja, Engkau Tuhan kekasih kami. kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku. Engkaulah hartaku, Kemuliaanku. selamanya. Kau kebahagiaan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Katakan, Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja. Engkau yang ku puja, Kekasih hati. kekasih hati, Kesayangan. kesayangan abadi. Engkau satu-satunya harta kami Tuhan. Engkaulah hartaku, kemuliaanku Selamanya. selamanya. Kau Kau kebahagiaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku. Engkaulah hartaku, kemuliaanku Selamanya.
Kau kebahagiaan. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi, Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku Saya persilakan kepada hambanya. Engkau yang ku puja, kekasih hati, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaanku. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah-Mu dalam hidup kami, yang memberi kami kekuatan, memampukan kami pagi hari ini untuk kami datang bersama-sama saudara seiman kami. Sungguh kami bersyukur Bapak Elohim Yahweh. Satu hal juga menjadi kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu dari kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Supaya semakin hari kami mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Kami percaya dengan kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui dan memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Cengkrami kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Hati dan pikiran kami Engkau kuasai Tuhan. Sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih itu bekerja atas kehidupan kami. Benih itu bisa berbuah-buah dalam hidup kami. Beri kami hati yang baik, telinga yang baik Tuhan. Hamba-Mu pagi hari ini hanya alat-Mu Tuhan. Kau sendiri memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Taruhkan perkataan yang daripada Engkau. Kuasai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Hari ini Ibu Gembala kita juga masih ada pelayanan di Jakarta. Doakan supaya apa yang beliau kerjakan boleh berhasil semuanya. Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya renungkan pagi hari ini, bahwa sesungguhnya kekristenan kita itu bukan hanya slogan kita menjadi orang Kristen, bukan hanya kekristenan itu hanya sebuah agama kita, atau kekristenan itu hanya cukup kita masuk gereja beribadah. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu kita harus sampai ke puncaknya sempurna seperti Bapak kita sebenarnya. Kita lah Kristus kecil itu. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar hidup kita serupa sempurna seperti Bapa. Puncak kekristenan sebenarnya adalah hidup kita segambar serupa seperti Bapa. Bukan hanya slogan kita cukup masuk gereja, cukup aku pelayanan, cukup aku menjadi orang Kristen, cukup aku bertobat dan lahir baru, hanya sampai di situ. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya menjadi orang pengikut, ikut-ikutan, kita orang ke gereja, kita ikut, tapi kita tidak mengerti tujuan kita apa.
Kita harus mengerti tujuan kita menjadi orang Kristen itu apa. Aku hari tujuanku menjadi orang Kristen apa? Ada banyak orang tujuan menjadi orang Kristen hanya ingin diberkati, ingin dipulihkan perekonomiannya, ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Cari Tuhan hanya untuk cari berkat saja, cari kesembuhan, cari pemulihan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu hanya bonus kita mengikuti Tuhan. Kalau kita mengikuti Tuhan secara otomatis semuanya Tuhan berikan buat kita. Kata firman Tuhan, carilah kerajaanku dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Orang yang percaya. Ini bagi orang yang percaya. Maka hari-hari ini banyak kekristenan itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Kristen itu gak teguh, gak kuat. Ketika ada badai, ketika ada masalah ambruk. Gak sedikit orang Kristen meninggalkan Tuhannya hari ini. Gak sedikit orang Kristen meninggalkan kepercayaannya hari ini. Karena hidup tidak kokoh di dalam kebenaran itu. Sedikit datang masalah, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gerejanya. Karena ini tadi, karena tidak kokoh kekristenannya, enggak bertumbuh dalam kebenaran itu. Kenapa enggak bertumbuh Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi pertanyaan, kenapa orang Kristen hari ini enggak bertumbuh? Bonsai. Kekristenannya sudah pertobatannya berapa tahun yang lalu gitu. Ada yang bahkan 30-40 tahun yang lalu dari masa muda, dari masa remaja, tapi sebegitu-begitu saja. Enggak ada mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena ini tadi, tidak pernah benar-benar mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, enggak mau bertumbuh. Ketika bertumbuh, datang sesuatu, gugur lagi, datang lagi masalah, gugur lagi, kecewa, sakit hati. Nah ini sesuatu ini yang membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Berapa hari ini saya agak nggak terlalu fit ya, karena berapa hari ini seminggu ini full pelayanan kami sampai satu hari itu bisa 3 tempat Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kami yang kami layani kayak gitu. Gak ada istirahatnya. Gak ada istirahatnya. Saya bilang dengan PDM India Fani, hari Sabtu kita mengisi diri dulu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa orang yang kami layani dari rumah ke rumah. Kami memberitakan kebenaran itu. Ada banyak yang kecewa, ada banyak. Saya tanya masalah karena apa? Masalahnya tidak ada, masalah hanya kecewa, masalah hanya sakit hati, masalah ini dan itu dan lain sebagainya. Nah inilah yang perlu kita koreksi hidup kita hari ini sebagai orang Kristen. Supaya kita nggak malu menjadi mengaku diri kita orang Kristen. Tapi orang Kristen hanya KTP. Ditanya, kamu beribadah di mana? Nggak tahu, nggak pernah masuk gereja. Nah ini sesuatu hal yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ini tugas kita. Saya katakan kita di sini semua hamba-hamba Tuhan. Kita di sini adalah manusia-manusia Allah. Apa manusia Allah Bapak Ibu Saudara? 1 Timotius. Kita adalah manusia-manusia Allah. Ini tugas kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Jadi hari ini tugas kita nggak ada lagi kita ongkang-ongkang kaki, nggak ada kita lagi egois. Penting aku masuk surga. Lalu kiri kanan kita, entah itu orang tua kita, entah itu kakak saudara kita, tetangga kita yang butuh pertolongan kita. Kita merampas mereka dari api neraka itu dengan kita yang harus bertumbuh dalam kebenaran itu. Kita yang harus mengerti posisi kita hari ini sebagai orang Kristen, sebagai saya katakan tadi manusia-manusia Allah, anak-anak Allah. Saya katakan kalau manusia Allah itu
Di perjanjian lama contohnya Musa, Daud, Samuel, Elisa, Elia dan lain sebagainya. Manusia Allah itu orang yang mengabdi hidupnya buat Tuhan. Jadi kita bukan manusia-manusia duniawi hari ini, tapi kita manusia-manusia Allah yang harus mengabdi hidup kita kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Bapa Elohim Yahweh. Itu kita harus mengabdi hidup kita buat Dia, bukan mengabdi kepada dunia. Kalau mengabdi kepada dunia, kita anak dunia. Anak dunia bagiannya di mana? Anak dunia bagiannya di neraka. Tapi kalau anak-anak Allah bagiannya di sana. Langit baru, bumi baru tujuan kita hari ini. Jadi GSKI Bukit Raya membawa hari ini tujuan kita. Benar-benar tujuan membawa jemaat ke langit baru, bumi baru. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Engkau hidup mengejar kekekalan itu. Semua akan mengikuti kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin agak keras, tapi mengingatkan kita. Karena betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas dunia ini. Dia yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi hari ini kekristenan itu adalah harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah bayar harga buat kita. Hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk penebusan dosa kita. Dosa umat-umat manusia. Jadi hidup kita hari-hari ini kita harus perhatikan. Aku di mana posisiku hari ini? Saya maklumi Bapak Ibu Saudara, mungkin kesibukan susah untuk ke gereja. Hari Minggu mungkin ada banyak kesibukan, kegiatan. Ada pekerjaan yang terdesak atau sakit dan lain sebagainya. Tapi kita harus memposisikan hati kita. Kita harus mencari Dia yang terutama dalam hidup kita. Supaya kita melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Allah nyatakan atas hidup kita. Saya kemarin tadi malam berbicara dengan Ibu Pendeta Fani dengan Ibu Marista. Saya bilang, kita sekarang Tuhan sedang membawa kita naik ke puncak. Seseorang kalau dia naik ke gunung tidak mudah. Untuk mencapai puncak gunung itu dia harus berdarah-darah. Entah lututnya yang lecet tersenggol batu dan lain sebagainya. Kekristenan kita juga seperti ini supaya kita mencapai puncak kekristenan kita. Sampai puncak kesempurnaan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Mungkin berdarah-darah. Karena gak enak menanggalkan keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan zona nyaman kita tuh gak mudah. Mari kita buka di Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Saya diingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 14 ayat 33. Coba. Kalau enggak salah. Nah, benar ya. Saya akan baca, perhatikan, kita pelan-pelan saja sampai kita benar-benar mengerti Bapak Ibu Saudara tujuan kekristenan kita apa. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Sampai di situ dulu, perhatikan, berarti kita semua dipanggil menjadi murid-murid Kristus. Ada firman Tuhan katakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan menginginkan kita menjadi murid-murid Kristus. Menjadi murid Kristus dikatakan supaya engkau layak menjadi murid Tuhan. Dikatakan kamu
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apa yang harus kita lepaskan supaya kita menjadi murid Kristus? Bapak Ibu Saudara, ada satu kitab Injil Lukas juga tentang orang kaya. Seorang anak muda bertanya, Tuhan, bagaimana supaya aku masuk dalam kerajaan surga itu? Aku sudah melakukan 10 hukum Tuhan, 10 Taurat Tuhan aku sudah lakukan. Tuhan bilang hanya satu kepada anak muda, jual apa yang ada padamu, bagikan kepada orang miskin. Orang muda ini lalu dia berpaling, dia tinggalkan Tuhannya. Karena dia mendengar ujung-ujungnya ini gak enak. Aku harus menjual semua yang ada padaku. Karena dia kaya. Benar kata firman Tuhan, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kaya bukan hanya secara jasmani saja Bapak Ibu, secara materi. Tidak hanya orang kaya saja yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Orang miskin pun sukar masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka menjadi pertanyaan. Tuhan bilang jual semua yang ada padamu. Maka dikatakan dan ayat ini tadi. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat dirimu. Supaya engkau layak menjadi muridku. Hari ini menjadi pertanyaan. Apa sih yang mengikat aku hari ini? Sama dengan kami hamba Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini demi namamu. Tuhan bilang, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Karena kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Umur kita paling tinggi 80, 70, semua itu sia-sia, semua itu penderitaan dikatakan. Kemarin kami melayani hamba Tuhan yang sudah sakit-sakitan. Sudah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hamba Tuhan. Menjadi pertanyaan atas hidup kita hari ini. Apakah kita masih sehat-sehat? 100 tahun umur kita sehat-sehat? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Saya aja yang sudah 50 kayak gini sudah mulai rasanya kaki lah yang sakit, apalah saya yang sakit. Karena memang manusia jasmani kita ini adalah panah dikatakan. Kapan saja ini rapuh. Tapi yang kita bangun hari ini bukan manusia jasmani kita ini. Tapi manusia batiniah kita ini yang harus kita bangun. Yang harus kita kerjakan. Kita harus melepaskan apa yang mengikat kita hari ini. Menjadi pertanyaan buat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Boleh bertanya dengan diri kita sendiri, apa yang mengikat aku hari ini sehingga aku sukar untuk bertumbuh. Menjadi pertanyaan. Bukan tanya dengan pendetamu, tapi tanya dengan Tuhanmu. Tuhan, apa yang mengikat aku hari ini sehingga sukar aku untuk bertumbuh. Sukar aku mengerti kebenaran itu. Apalagi yang dikatakan tadi. Puncak kekristenan kita adalah sempurna seperti Bapa. Itu semua ada firman-Nya. Bukan kami pendeta membuat firman itu, tapi memang sudah tertulis di kitab suci-Mu. Bahwa puncak kekristenan kita adalah kesempurnaan kita seperti Bapa kita. Ayo, kalau hari ini gak usah jauh-jauh, contoh aja. Misalkan Ibu Marisa ini punya anak. Lalu anaknya beda gitu. Wajahnya beda. Tes darahnya juga beda. Semua beda. Ibu ini ngotot, ini anakku, ini anakku. Anaknya bilang, ini mamaku, ini orang tuaku. Tapi dicek semua gak ada perbedaan. Gak ada persamaan. Itu menjadi pertanyaan buat tetangganya. Itu anak siapa? Anak tetangga kali. Karena mukanya mirip anak tetangga. Sama dengan kita ikut Tuhan.
Jadi pertanyaan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena DNA-mu juga bukan DNA surga. Wajahmu aja nggak mirip dengan Tuhanmu. Jangan sampai kita tidak mirip dengan Tuhan kita, dengan Bapak kita, wajah kita, DNA kita. Kita harus memiliki DNA surga. Makanya tadi dengan keras firman Tuhan itu, lepaskan demi ikat engkau, supaya engkau memiliki DNA surga itu. Supaya engkau memiliki keserupaan itu, sempurna itu dengan Bapakmu. Apa yang mengikat kita? Galatia mencatat, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 5. Sudah tahu semuanya kan? Galatia. Ayo, siapa yang gak tahu isi? Galatia pasal 5 ayat 22. Dari ayat 21. Siapa yang gak tahu? Berarti belum pernah baca Alkitab tuh. Itu yang harus kita lepaskan dalam hidup kita. Perbuatan daging sudah nyata, kata firman Tuhan, harus kita lepaskan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus dilepaskan. Kemarin mungkin mulut kita cepat berkata-kata, mulut kita cepat mengeluarkan kata-kata yang gak bagus. Itu harus dilepaskan. Mungkin kebiasaan kaki kita yang suka melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar, itu harus dilepaskan. Banyak yang harus kita lepaskan. Belum lagi kalau Tuhan minta seperti orang kaya, jual hartamu, bagi kepada orang miskin. Mikir 100 kali mungkin, kalau aku jual habis nih gimana nih? Gimana? Buat anak cucuku, turunanku. Maksud Tuhan itu menjual apa yang ada dalam diri kita, mengikat itu harus dilepaskan sungguh-sungguh. Supaya engkau layak dan berkenan. Kebiasaan yang malas berdoa, pagi ngantuk, malas untuk berdoa. Apalagi kalau hujan-hujan seperti ini, orang-orang pada malas ke gereja ini menduhuk. Enak itu masih tidur ya? Kok diam semua? Enak tuh masih tidur gitu yang kayak gini. Apalagi nih hari libur, anak muda. Wah, tarik selimut aja tidur. Lupa untuk mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal engkau nantinya. Ketika detik-detik masa-masa waktu Tuhan tiba atas hidup saya dan saudara, Tuhan tidak mengenal. Engkau ditolak, namamu tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya ini yang saya kejar dalam melayani Tuhan. Saya tidak mau sampai saya ditolak oleh Tuhan. Sudah hampir 26 tahun saya melayani Tuhan, segenap hidup saya. Saya tinggalkan semuanya. Tapi ketika saya nanti dipanggil Bapa, lalu Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Sudah saya hidup saya di dunia seperti ini, lalu di sana lagi. Sia-sia yang saya kerjakan, oleh karena ada satu pepatah katakan, setitik nila merusak susu sebelanga. Oleh karena perbuatan kita membuat kita salah jalan, membuat nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan awal, waduh, saya ini banyak punya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Awal pertobatan, waduh, cinta mula-mulanya luar biasa mengikuti Tuhan. Nggak peduli hujan badai, cari Tuhan beribadah. Nggak peduli panas terik matahari, beribadah, pergi melayani Tuhan. Sama. Saya dulu aja seperti itu melayani Tuhan. Udah cinta mula-mula. Saya rela tinggalkan keluarga saya. Nggak peduli. Tapi apa yang terjadi, kemana orang-orang ini hari ini? Kemana mereka? Kemana saudara-saudara kita? Kemana orang-orang yang kita kasih itu hari ini? Hilang kasih mula-mulan, cinta mula-mulanya dengan Tuhan. Karena tidak membangun tadi terus hubungan dengan Tuhan.
Supaya engkau tahu apa yang harus engkau lepaskan. Engkau mengikuti Tuhan. Engkau harus membangun relasimu dengan Tuhan. Membangun keintimanmu dengan Tuhan. Supaya engkau tahu. Di situ Tuhan akan mengingatkan selalu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Supaya engkau bertumbuh. Engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak hanya engkau duduk masuk gereja. Dengar orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar khotbah. Tidak hanya cukup sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Keseharianmu engkau membangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Supaya engkau menuju kesempurnaan itu. Oleh sebab itu tadi apa yang harus kita jaga? Jangan lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak benar dari mulut kita. Apalagi hari ini nih sudah banyak nih singer segala macam. Hey, mulutmu hari ini sudah dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai engkau pakai mulutmu iblis pakai untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Hati-hati. Ya. Tuh. Harus mengeluarkan kata-kata yang jadi berkat buat orang lain. Jangan lagi mengeluarkan mulut kata-kata yang tidak senonoh. Jaga ini. Tingkah laku kita juga harus mencerminkan kita anak-anak Allah. Kita manusia-manusia Allah tadi. Coba kita buka 1 Timotius. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ya, 1 Timotius 6 ayat 11-12. Saya ingat ini firman Tuhan. Kita lihat apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Allah setelah kita melepaskan sesuatu yang mengikat kita tadi. Ayo perhatikan kebenaran firman Tuhan. Coba bisa ditampilkan langsung 2 ayat gitu bisa? Nggak bisa? Ayat pertama, ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah, ini tadi dikatakan kita harus melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita, kata Lukas tadi. Ini Timotius mencatat, tetapi engkau hai manusia Allah. Karena saya percaya kita hari ini menjadi manusia-manusia Allah, amin. Kok cuma sedikit yang bilang amin? Emang gak mau jadi manusia Allah? Mau gak jadi manusia Allah hari ini? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Ini semua buah-buah roh Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Kita harus memiliki karakter ini. Sebagai manusia Allah kita harus memiliki karakter yang seperti ini yang harus kita kejar. Kita berlomba hari keseharian kita mengejar kekudusan ini Bapak Ibu Saudara. Ini namanya mengejar. Keadilan itu mengejar kekudusan, kesempurnaan kita di dalam ikut Tuhan. Dikatakan dengan ini kejarlah. Kejarlah itu sebuah perintah Bapak Ibu Saudara. Kejar dikatakan. Itu sebuah perintah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Supaya dia benar-benar, dia sebagai manusia Allah, dia harus mengejar. Mengejar yang ini tadi, keadilan. Ini sebuah perintah juga buat kita. Sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia-manusia Allah hari ini. Kamu harus mengejar ini. Hidup dalam kekudusan, kejar kekudusan itu. Hari lepas hari hidup kita diperbaharui Bapak Ibu Saudara. Gak mudah memang, butuh proses. Tapi jangan menyerah, hari ini gagal masih bisa. Asal kita punya mau dalam hati kita, punya tekad. Jangan hari ini gagal lalu mental block kata Ibu Gembala kita. Besok gak mau lagi berjuang. Harus berjuang. Karena Bapak Ibu Saudara semua yang ada di dunia ini sia-sia. Yang kita hari ini ada mencari hari ini ada kekekalan hidup kita. Kita nggak tahu kapan kita pulang.
entah dari keluar dari gereja ini, kita nggak tahu. Oleh sebab itu dari hari, saat ini, detik ini, kita memperbaiki hidup kita. Kita mencari, kita mengejar itu dalam hidup kita. Rasul Paulus mendidik anak-anak rohaninya supaya mereka mengejar yang namanya kekudusan. Hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam keadilan itu. Kelemah lembutan, maka dikatakan ayat 12. Ayo ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dikatakan ini, bertandinglah. Itu juga kata perintah, bertandinglah. Maka hari ini kekristenan kita bertanding, berlomba Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya duduk diam di tempat, tidak memasuki areal pertandingan itu, engkau tidak akan melihat hidupmu di dalam Tuhan menuju kesempurnaan itu. Orang yang gak mau bertanding, gak mau berlomba, mau yang enak saja, gak bisa. Kalau orang masuk dalam arena pertandingan, berlomba, dia harus mempersiapkan segala sesuatu, fisiknya harus disiapkan. Semuanya harus disiapkan, diperhatikan. Supaya kita masuk dalam perlombaan itu. Saya pernah sampaikan ini ya. Menjadi juara itu banyak, tapi sang juara itu cuma satu. Yang kita kejar hari ini harus menjadi sang juara itu. Maka kita harus masuk dalam pertandingan. Hari ini kita masuk dalam pertandingan iman. Banyak orang gugur hari ini gak tahan masuk dalam pertandingan itu. Karena dalam pertandingan iman kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kita harus mengerjakan segala sesuatu yang yang menjadi beban buat kita dalam masuk pertandingan itu yang kita harus lepaskan, dikatakan tadi. Harus melepaskan diri kita. Menjadi sang juara dia harus melepaskan sesuatu yang bisa menghalang dia ke dalam medan pertandingan dia. Dia harus melepaskan yang mengikat dia menjadi beban buat dia. Harus dia lepaskan. Dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Dia hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang sudah disiapkan. Aturan-aturan dalam perlombaan itu yang dia pikirkan, yang dia kerjakan. Sama dengan kita. Kita masuk dalam pertandingan iman. Kita tidak boleh lagi memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang ada di surga. Perkara-perkara yang di surga sana yang kita pikirkan. Supaya kita boleh memperoleh kekekalan itu. Apa perkara dunia? Bukan gak bisa kita berpikir untuk hari ini aku mau kerja ini supaya ini. Enggak. Engkau harus bekerja kata ketua sinode kita. Bekerja keras maksimal hidupmu. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kekekalan, langit baru, bumi baru. Lalu karena mendengar kata ibu pendeta atau hamba Tuhan ngomong, kita harus mengejar yang di atas saja. Lalu nggak usah kerja. Nggak seperti itu. Harus kerja keras. Tapi jangan pernah engkau melupakan Tuhanmu. Ini dia. Kita harus presisi hidup kita mengikuti Tuhan. Ada banyak orang hari ini karena kerja keras mau menghidupkan keluarga lalu lupa ke gereja. Mau cepat-cepat pagi hari lupa untuk berdoa, lupa untuk merenungkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Apalagi masuk ke gereja. Nah ini menjadi kesalahan kita. Maka iblis senang bekerja dalam hidup orang yang seperti ini. Tidak mempresisikan Tuhan dalam hidup, tidak mengutamakan Tuhan. Tapi mengutamakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang mengikat dia. Ada banyak orang diperbudak oleh pekerjaan hari ini. Diperbudak oleh mamon yang tidak setia dikatakan. Katanya harus kerja keras. Salah lagi pendeta ngomong. Nah ini kita harus benar-benar hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bekerja boleh tapi harus utamakan Tuhan. Keras ya firmannya. Benar Bapak Ibu Saudara. Karena ini kesudahan zaman sudah dekat.
Coba lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tercebur dengan setan hari ini. Saya kalau menonton, lihat di segala Facebook, di segala apa, saya lihat, ini saya bilang ini orang-orang yang bersama aku dulu melayani Tuhan. Pertobatan sama aku dulu nih orang. Kenal semua apa yang terjadi hidup mereka. Gabung. Wih, kita jangan Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi teladan. Sudah tua, orang sudah tua itu mencari yang kekal, mencari kebenaran supaya hidupmu mati masuk surga. Bukan sia-sia mati masuk neraka. Dia bilang enggak. Kan kita juga karena kita masih hidup dalam dunia, benar. Siapa bilang kamu sudah hidup di surga? Kamu hidup di awan-awan. Kamu masih hidup di surga, kamu masih injak kakimu di bumi ini. Tapi bagaimana kamu memposisikan dirimu sebagai anak-anak Allah? Sebagai orang Kristen kamu harus jadi teladan. Kamu harus jadi contoh. Waduh, tua-tua gaya gitu. Kumpul. Ngomong lagi yang enggak. Aduh. Bapak Ibu Saudara, kita di sini kita punya tujuan hidup. Maka di sini selalu diingatkan, dituntun Bapak Ibu Saudara. Itu tanda Tuhan mencintai saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ada kesempatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara di tempat ini. Tapi jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri atas hidup kita. Kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mau apa? Saya sering melayani orang yang sudah KO, lumpuh, tidak bisa berjalan, stroke dan lain sebagainya. Nggak bisa berbicara, nangis. Aku minta sembuh, aku supaya pergi ke gereja, pergi melayani Tuhan. Waktu sehat nggak mau melayani Tuhan, nggak mau pergi ke gereja. Ini yang aneh. Sudah tidak bisa berdaya, minta dengan Tuhan mujizat supaya pergi ke gereja, lalu Tuhan tersenyum. Nak, sudah berapa waktu yang aku berikan bagimu? Tapi hari ini, itulah. Maka hari ini mumpung sehat-sehat, apalagi anak muda, mumpung sehat-sehat, beri hidupmu buat Tuhan. Pergi melayani Tuhan, melayani tidak seperti kami yang berkhotbah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tidak harus seperti kami. Melayani Tuhan entah lewat apa saja engkau melayani Tuhan. Hidupmu yang berubah, engkau sudah melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Orang akan lihat, oh dia anak muda yang sungguh luar biasa ya. Hidup menjadi teladan buat teman-temanmu itu sudah engkau melayani Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau manusia Allah, manusia ilahi. Tunjukkan dimanapun engkau berada. Baik dalam pekerjaanmu dimanapun, tunjukkan. Hidup dalam kebenaran itu. Jangan seperti dunia, masih hidup dalam dosa. Mulut masih kotor, kaki aja masih suka melangkah ke hal-hal yang di luar sana. Paham kan maksud saya? Lebih baik pergi ke rumah Tuhan daripada ini Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi harus berubah. Kalau pergi melangkah sambil bekerja, injilin temanmu. Ingatin, hey Le, narik kabar. Tanya, ngomong, bersaksi. Enggak usah bilang, hey bertobat kerajaan sudah dekat. Lempar orang kamu pakai batu. Dulu kami seperti itu. Kami sendiri belum bertobat. Makanya kita orang Kristen hari ini banyak jadi kernet. Yang diajak itu yang masuk surga. Justru yang ini enggak masuk surga. Parah kan? Jangan sampai kita Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kita pulang, kita bertemu di sana. Hey halo. Pak Karles, Ibu Karles, kita sama-sama ya. Di sana kita juga sama-sama lagi ya. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Iya harus seperti itu. Jangan nanti juga tiba-tiba aku yang di bawah. Aku lihat Pak Karles, Ibu Karles di sana. Aduh Tuhan, malunya aku. Jadi hari ini sama-sama kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Kekristenan ada harga yang harus kita bayar.
menanggalkan semua keegoisan hidup kita, menanggalkan segala sesuatu yang mengikat kita, supaya kita sempurna serupa seperti Tuhan kita. Ini tujuan kita. Kekristenan ini itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya cukup bertobat lahir baru cukup. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu baru awalnya engkau melangkah. Tapi seterusnya engkau harus bekerja melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Filipi 2 mencatat, kerjakan keselamatanmu. Kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan buat kita. Dengan apa kita mengerjakan keselamatan itu? Kita harus menyukakan hati Bapa kita. Dan kita berbuat melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Hidup dalam kesempurnaan itu. Itu yang Tuhan inginkan. Berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya juga rasa Bapak Ibu Saudara, masuk gereja ini juga butuh perjuangan, ya kan? Hari ini mungkin yang biasa bangun jam 10. Tapi karena pagi-pagi kita udah pergi ke gereja jam 8. Pasti harus bangun tuh jam 7, jam 6. Karena mempersiapkan, apalagi punya anak, punya suami. Mempersiapkan sarapan buat anak, buat suami, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar berjuang. Ini yang benar. Ini yang harga kita harus bayar. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mau ibadah jam 8 bangun juga jam 8. Bagaimana ini? Gak sempat melakukan apa-apa. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan tadi ayat ini. Oh, dia sudah buka. Sudah tahu dia ya. Pintar. Sebelum saya ngomong dia udah buka. Bagus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya hidup mereka jangan hanya ketika ada hamba Tuhan, wih, kita ada ibu gembala, aktif, ada ibu gembala, tunjukkan, aku rajin ibadah. Tapi setelah nggak ada, nggak ada ibu gembala juga Nanti minggu depan aja tunggu ibu gembala aku ke gereja. Lalu Tuhan bilang, nanti aja. Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara, janganlah kerajinanmu kendor. Kata firman Tuhan, layani Tuhan. Nih, jangan pernah kerajinan kita kendor untuk melakukan sesuatu yang buat Tuhan. Belum kita minta apa-apa untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan minta hidupmu dulu. Di tempat ini juga ibu gembala dan kami pendeta-pendeta gak pernah minta apa yang Bapak Ibu punya. Minta uang, minta apapun kami tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Tapi kami minta ketekunanmu mengikuti Tuhan. Kerajinanmu cari Tuhan. Hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan kami yang nikmati nanti, tetapi Bapak Ibu Saudara yang menikmati nanti ketika engkau pulang. Bukan kami pendeta, tapi engkau sendiri yang menikmati hasil jerih lelahmu di dalam Tuhan. Perjuanganmu, harga yang kau bayar. Engkau yang menikmati nanti ketika dalam kekekalan itu. Langit baru, bumi baru. Bukan pendeta Bapak Ibu Saudara. Engkau yang menerima upahnya. Amin. Bukan kami, jangan tunjukkan kepada kami. Kami juga harus menunjukkan kepada Tuhan hidup kami yang berkenan. Bapak Ibu Saudara harus menghasilkan buah itu. Supaya engkau memperoleh upah. Ketika engkau pulang nanti engkau mendapat upah itu. Apa upah kita? Mahkota kehidupan. Mahkota kebenaran akan Tuhan siapkan. Itu yang kita cari. Kita mencari upah, memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, ini yang kita kejar Bapak Ibu Saudara. Bukan engkau mengejar untuk ketunjukan kepada gembala sidangmu atau ke pendeta-pendeta hamba Tuhan, ke gerejamu, tidak.
Engkau menunjukkan supaya engkau memperoleh upahmu nanti di sana. Maka engkau akan diberi mahkota itu. Jangan diberi mahkota duri ya. Ini kita mengikuti Tuhan. Jadi hari ini ayo kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Harus berani bayar harga ikut Tuhan. Enggak ada orang mengikuti Tuhan gak mau bayar harga Bapak Ibu Saudara. Bayar harga entah waktumu yang disita. Pagi hari ini mungkin kau ada kesibukan dan lain sebagainya. Ada pekerjaan yang tertunda, itu harga yang kau harus bayar. Itu yang harus engkau lakukan. Aduh, telat nih 2 jam nih. Bisa rugi aku nih. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada rugi. Kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan bela setiap perkara. Ini tadi yang dikatakan. Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ketika engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam hidup. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap anak-anaknya. Itu Tuhan. Tapi kalau engkau Senin Kemis cari Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan melihat engkau. Tapi Tuhan tetap setia menunggu engkau sampai kita benar-benar. Maka saya katakan alami Tuhan Bapak Ibu Saudara. Alami Tuhan atas hidupmu supaya engkau mengerti, supaya engkau tahu. Orang yang tidak pernah mengalami Tuhan dia tidak akan pernah tahu sesuatu dalam hidupnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara, enggak usah tegang. Ini firman mengingatkan kita karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Betapa Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan menunggu orang-orang yang dikasihinya. Hei anakku, ingat anak yang hilang. Anak bungsu yang hilang. Bagaimana Tuhan menunggu dia. Tuhan mempersiapkan bapaknya, mempersiapkan pesta yang besar menyambut anaknya. Ayo kita jangan menjadi anak yang hilang. Mari kita balik kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Balik kembali kepada Tuhan. Beri hidupmu yang terbaik. Ada harga yang harus kau bayar, bayar harga itu. Karena engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mungkin orang akan mencela engkau. Sok rohani dan lain sebagainya. Peduli amat Bapak Ibu Saudara, penting engkau mendapat perkenanan Tuhan. Bukan mencari perkenanan manusia. Tuh. Cari perkenanan Tuhan atas hidupmu. Orang yang dikasihi Tuhan. Tanpa engkau meminta pun Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh Tuhan tahu. Tuhan menanti-nantikan dia. Itu Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan perhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan menyerah sampai titik ini Bapak Ibu Saudara. Terus berjuang. Menanggalkan semua yang mengikat kita hari ini. Supaya kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita semua berubah di tempat ini. Banyak jiwa yang akan diselamatkan menanti uluran tangan kita. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Kita. Banyak orang butuh uluran tangan kita hari ini. Melalui hidup kita supaya mereka diselamatkan. Kita harus berbuat bayar harga itu. Mulai hari ini. Lakukan, sukakan hati Tuhan dalam hidupmu. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita harus berani berubah. Jangan seperti kemarin. Hari ini tobat, besok kumat. Pertobatan tomat. Jangan Bapak Saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang.
Mari Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman sudah disampaikan. Tak mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bila selama ini kita belum menyenangkan hati Tuhan, mari datang minta ampun, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Silakan angkat pujian. Masing-masing kita mempersiapkan diri kita. Masing-masing berdoa Bapak Ibu Saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan. Merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan sombong lagi kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan sombong kita dengan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mari datang merendahkan hatimu dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sementara pemimpin pujian angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara berdoa. Berdoa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun Tuhan, layakkan aku Tuhan. Untuk makan tubuh dan darah-Mu. Layakkan aku, ampuni setiap dosa-dosaku selama ini. Ampuni aku Tuhan, ketidaksetiaan, ketidaktaatanku. Mungkin selama ini aku belum menyenangkan hatimu, aku minta ampun Tuhan. Perkenankan aku Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Di atas bukit Kau disalib. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan kami Bapa. Jamah kami Tuhan, layakkan kami saat ini Bapa, layakkan kami Tuhan. Saat ini, amin. Ku datang Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus. Mari angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Aku mau merenungkan. Angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. Terusan jalan sengsara, Kau pikul di atas bukit Kau disalibkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai doamu bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Dia yang tergantung, seharusnya kita yang disalibkan, tapi Dia yang ambil semuanya. Haleluya, angkat pujian ini sungguh-sungguh. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dari hati engkau angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menjamah engkau. Aku mau merenungkan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucapkan pengakuan. Bapak Ibu Saudara ikutin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya bahwa tubuh Yesus bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, telah dipecah-pecahkan. darah Yesus Darah Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat dan kelimpahan di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh karena korban Tuhan Yesus, Oleh karena korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku menjadi bahwa aku menjadi milik Tuhan milik Tuhan untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidup. selamanya. Kita angkat rap saja pujian tadi. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Engkau yang digantung di atas kayu salib untuk penebusan dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Darahmu yang sudah tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Tubuhmu yang dicabik-cabik tuh untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, roti diangkat melebihi tubuh kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kau mulai memuji Tuhan, kau menyembah Dia.
mengucap syukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Jangan melihat ke kiri dan kanan, tapi engkau fokus melihat Tuhan ada di hadapanmu. Naikkan ucapan syukurmu bahwa Dia sudah berkorban buatmu hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Ya lama syikira lama syakata kara besikta fata kara lama syak. Ya la besyakata kara besikta fata kara lama. Ya la masyak. Ya la besyakata kara besikta fata kara lama. Dora toka fata kara lama besikta fata kara lama syak. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu, sembah Dia. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia ada di hadapanmu hari ini. Dia ada di hadapanmu, Dia menjamah engkau. Dia melawat engkau. Haleluya. Dia tahu persoalanmu hari ini. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya, sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Elohim Yahweh yang kami sembah, Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia akan memenuhi engkau. Dia akan melawat engkau. Dia Tuhan Allah kita yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia hanya sejauh doamu. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama syakata kara besikta fata kara labas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungkan sesaat. Mulai merenungkan apa yang sudah disampaikan. Sementara pemimpin pujian angkat pujian lebih dari napasku. Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan, kau berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku perlu Tuhan lebih dari segalanya. Yesus Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau melebihi napas kami, melebihi darah yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Haleluya, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara, berdoa. Naikkan doamu. Berdoa. Haleluya Tuhan. Angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku. Sekali lagi angkat pujian nih, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lebih berharga dari segalanya.
Kita angkat pujian ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Karena kita betul-betul membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya menginginkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini jemaat Tuhan sungguh-sungguh lagi sebagai doamu. Hanya yang ku Terima kasih Bapa di surga. Bila kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah dilayakan untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Engkau yang sudah memulihkan keberadaan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk kami lebih lagi memberi hidup kami Tuhan. Hidup kami yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, mampukan setiap kami. Jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti. Bapa, kami berdoa biar Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan kekuatan, memampukan mereka Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah mereka. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat Tuhan. Bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Tuntun setiap langkah mereka Tuhan. Terus ajarkan mereka untuk hidup seturut dengan Engkau. Serupa, sempurna seperti Engkau. Beri mereka kekuatan dan mampukan mereka Bapa untuk menghadapi setiap proses dalam hidup mereka. Biar mereka keluar menjadi pemenang Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau tahu segala kebutuhan, keperluan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang peduli atas hidup mereka. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tapi Engkau senantiasa menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Tuhan, berkati jemaat-jemaat ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka. Berkati mereka dalam pendidikan studi mereka. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Terlebih Tuhan, berkati mereka dalam rohani mereka. Sehingga mereka boleh semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya menyerahkan jemaat-jemaat di dalam tangan-Mu. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dan mampukan mereka. Mereka yang terikat terbelenggu Tuhan, Engkau membebaskan, melepaskan mereka. Mereka yang hilang pengharapan, mereka boleh mendapat pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan.
Kami hanya menyerahkan jemaat-jemaat ini dalam tangan-Mu. Bahkan mereka yang belum sempat hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami percaya Engkau tidak menginginkan satu pun di antara kami binasa, Tuhan. Tapi Engkau inginkan semua kami hidup dalam kekekalan-Mu, pulang bersama-sama dan Engkau ke langit baru, bumi baru, tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang bersama dan kami GSKI Bukit Raya dimanapun berada saat ini. Makasih Bapa. Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami yang tidak bersama dan kami. Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan. Dalam pelayanannya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memenuhi kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan. Beri hikmat yang meripat daripada Engkau, dan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kakinya berpinjak, kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Engkau melindungi hamba, memberi dia kekuatan, kesehatan. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayanannya semuanya Tuhan berkat, Tuhan campur tangan. Begitu juga dengan Ibu Nehemiani yang bersama dan hamba-Mu juga akan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat ketua sinode kami, Bapak Erastus Sabdono Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan sedang kerjakan. Kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri, anak-anak, cucu, menantu. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami semuanya, biar pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin sesuai dan kehendak Tuhan. Daerah kami Palangkaraya Kalimantan Tengah juga Tuhan berkati. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dan ini hidup kami serahkan dalam tangan. Dan sungguh kami mengucap syukur buat persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami semakin lagi mengasihi dan mencintai Engkau. Kami semakin dibukakan. Kami semakin mengerti kehendak dan rencana atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang tidak daripada Engkau, yang mau menghalangi, merintangi kami dengan Engkau Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tanaman yang tidak berasal dari Bapa di surga, yang mengikat hidup kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati kami semuanya. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami semuanya Tuhan. Rumah tangga yang ada Tuhan lindungi. Tuhan lindungi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari berbahaya maut, kecelakaan, niat orang jahat atas hidup mereka. Jauhkan Tuhan, Tuhan pagari mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.